Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Rudianto Lalo menyoroti rekam jejak dari calon pimpinan atau Capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ibnu Basuki Widodo saat menjadi hakim. Tercatat, Ibnu Basuki pernah memvonis bebas dari terdakwa korupsi. Hal ini disampaikan Rudianto saat fit and proper test pada Capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Ia menanyakan motif dibalik Ibnu Basuki yang beralih profesi dari hakim menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, biasanya para hakim lebih bercita-cita menjadi hakim agung ketimbang menjadi koordinator penyidik dan penuntut di KPK. Pak Ibnu yang saya hormati, membaca rekam jejak Pak Ibnu sebagai mantan hakim, yang namanya hakim yang pernah bertugas di Jakarta, pastilah ibaratnya kelas 1. Dalam beberapa perkara yang saudara tangani, termasuk di dalamnya pernah memvonis bebas terdakwa tipikor. Memang pengadilan itu bukan untuk menghukum orang, Pak, tapi mencari keadilan. Saya tidak mau bertanya lebih jauh soal itu, tapi yang saya mau tanyakan adalah Bapak sebagai hakim, kenapa nggak bercita-cita jadi hakim agung, Pak? Biasanya kalau hakim pengadilan negeri, hakim tinggi, cita-citanya mau jadi hakim agung Republik Indonesia untuk membenahi misalkan peradilan kita. Kenapa lebih memilih mau menjadi koordinator penyidik dan penuntut? Apa motivasi Bapak di situ? Saya butuh penjelasan dari Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi makalah Bapak di Monef di sini bahwa tindak pidana korupsi telah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang, dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun telah dilakukan sejak lama sampai sekarang. Namun ternyata tidak kunjung habis. Berarti di sini tidak ada efek cerah, belum ada efek cerah, Pak. Bapak menjelaskan di sini perlu monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, SDM, integritas, pencegahan, penindakan. Konsepnya seperti apa itu, Pak? Saya mau lebih mendalam lagi. SDM-nya bagaimana? Ya, mau diapakan SDM yang ada di KPK? Apakah dianggap kurang berintegritas misalkan atau apa? Saya butuh penjabaran dari makalah Bapak soal Monef tadi ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski begitu, Ibnu Basuki tidak menanggapi perihal rekam jejaknya yang disinggung oleh anggota DPR. Ia hanya menjelaskan motifnya yang mendaftar sebagai Capim KPK. Menurutnya, tidak ada perbedaan signifikan antara hakim dengan pimpinan KPK. Sebab, kata Ibnu Basuki, tugas dan fungsi kedua profesi tersebut memiliki kemiripan dalam mengadili atau memproses perkara korupsi. Selain itu, ia menjelaskan bahwa hakim dan pimpinan KPK memiliki satu tujuan yang sama, yakni ingin memberantas korupsi di Indonesia. Ibnu menilai peralihan profesinya dari hakim menjadi Capim KPK bukanlah perubahan yang luar biasa. Sebagai informasi, Ibnu Basuki Widodo pernah memvonis bebas terdakwa korupsi Ida Bagus Mahendra Jaya pada Oktober 2024. Kasus yang menjerat terdakwa korupsi tersebut perkara pengadaan alat laboratorium IPA MTS di Kementerian Agama pada tahun 2010. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana saat itu Ibnu menjadi hakim anggota dengan Hakim Ketua Sinung Hermawan. Mengenai vonis bebas, mengapa tidak bercita-cita sebagai hakim agung, apa motivasinya, apakah, ini mohon ada dua pertanyaan yang mungkin sama atau tiga yang akan saya jawab. Tadi juga pertanyaan ada mengapa masuk sebagai KPK. Baik Bapak yang kami hormati, sebetulnya memang kalau kami di hakim dan KPK itu sepertinya berbeda, tetapi tugas dan fungsinya adalah sama-sama untuk mengadili atau memproses suatu perkara. Di sini CQ adalah perkara tindak pidana korupsi. Kita bertugas bersama di dalam satu ruang sidang dan kita menggunakan suatu dasar hukum yang sama. Kemudian dengan tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan
atau penindakan tindak pidana korupsi, sehingga bagi kami ini ada bukan suatu oper personal atau misalnya bukan suatu perubahan yang luar biasa. Yang jelas tujuannya adalah sama-sama untuk melakukan penanganan hukum tindak pidana korupsi.